Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Raudhon Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas tokoh pembaharu Islam Muhammad Rashid Ridho, murid Muhammad Abduh. Topik kali ini sangat menarik karena dengan materi ini kita bisa tahu bagaimana motif Rashid Ridho melakukan gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ada apa? Dan kenapa beliau sampai melakukan gerakan pemurnian ajaran Islam dan menyuarakan ukhuwah Islamiyah? Mengapa? Selain itu, topik kali ini kita akan mengungkap banyak misteri, termasuk misteri yang melatar belakangi pemikiran Rashid Ridho. Dan mengapa Rashid Ridho kritis terhadap ajaran tasawuf dan lebih memilih bergabung menjadi murid Muhammad Abduh, dan mengapa beliau menentang keras praktek khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid dengan mengajak umat Islam kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah. Simak videonya, semua akan kita bahas di sini. Yuk kita membahasnya. Muhammad Rashid Ridho lahir di desa Al-Qalamun, Lebanon dekat Tripoli, Syria pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ridho bin Ali Ridho bin Samsuddin bin Bahauddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Dia lahir dan dibesarkan di lingkungan keluarga terhormat dan taat beragama. Sebuah sumber menyebut Rashid Ridho masih memiliki pertalian darah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah SAW. Semasa kecilnya, Rashid Ridho dimasukkan oleh orang tuanya ke madrasah tradisional di desanya Al-Qalamun untuk belajar membaca Al-Quran, belajar menulis, dan berhitung. Berbeda dengan anak-anak seusianya, Rashid Ridho kecil lebih sering menghabiskan waktunya untuk belajar dan membaca buku daripada bermain. Dan sejak kecil memang beliau telah memiliki kecerdasan yang luar biasa dan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Setelah menyelesaikan belajar membaca tulisnya, Rashid Ridho masuk ke Madrasah Ar-Rasyidiyah, sekolah milik pemerintah di Tripoli, untuk belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, ilmu bahasa seperti nahwu dan sorof atau ilmu tata bahasa Arab, dan ilmu-ilmu agama seperti akidah dan ibadah. Ketika berusia 18 tahun, Rashid Ridho kembali melanjutkan studinya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, sebuah sekolah modern yang didirikan Syekh Al-Jisr, seorang alim ulama yang gagasan dan pemikiran keagamaannya telah banyak dipengaruhi oleh ide-ide modernisme. Syekh Husain Al-Jisr dikenal sebagai seorang yang sangat berjasa dalam menumbuh kembangkan semangat ilmiah dan ide pembaharuan dalam diri Rashid Ridho di kemudian hari. Dan dari sosok Syekh Husain Al-Jisr yang menganut tarekat Sajiliyah itulah Rashid Ridho mulai mengenal dunia tarekat atau tasawuf. Namun Rashid Ridho akhirnya justru kritis terhadap dunia tasawuf yang dianggap berlebihan dalam beribadah, bahkan berbau bid'ah. Namun di antara pemikiran-pemikiran gurunya yang sangat mempengaruhi ide pembaharuan Rashid Ridho adalah pendapat yang mengatakan bahwa satu-satunya jalan yang harus ditempuh umat Islam untuk mencapai kemajuan adalah memadukan pendidikan agama dan pendidikan umum. Di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah ini, Rashid Ridho belajar pengetahuan agama dan bahasa Arab secara lebih mendalam. Selain itu, dia juga belajar ilmu bumi, ilmu berhitung, dan pengetahuan modern lain seperti bahasa Prancis dan Turki. Tapi sayang, Rashid Ridho tidak lama belajar di sekolah ini karena sekolah tersebut terpaksa ditutup setelah mendapat hambatan politik dari pemerintah Turki Utsmani. Untuk tetap melanjutkan studinya, dia pun pindah ke salah satu sekolah agama di Tripoli.
Meski sudah pindah sekolah, tetapi hubungan Rasyid Ridho dengan guru utamanya Syekh Husain Al-Jisr saat di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah tetap terus berlanjut. Selain menekuni pelajaran di sekolah tempat ia menimba ilmu, Rasyid Ridho juga rajin mengikuti berbagai perkembangan dunia Islam melalui surat kabar Al-Urwa Al-Wusqa, sebuah surat kabar berbahasa Arab yang dikelola Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh selama masa pengasingan mereka di Paris, Prancis. Melalui surat kabar inilah Rasyid Ridho mengenal gagasan kedua tokoh pembaharu yang sangat dikaguminya tersebut, yakni Jamaluddin Al-Afghani, seorang tokoh pembaharu dari Afghanistan, dan Muhammad Abduh, seorang pembaharu dari Mesir. Ide-ide brilian yang dipublikasikan begitu berkesan dalam dirinya dan menimbulkan keinginan kuat untuk bergabung dan berguru kepada kedua tokoh tersebut. Keinginan untuk bertemu dengan Al-Afghani ternyata belum tercapai, karena tokoh ini lebih dulu meninggal dunia di Turki Utsmani. Namun ketika Muhammad Abduh dibuang ke Beirut, Lebanon tahun 1882 Masehi, Rasyid Ridho berkesempatan berdialog serta saling bertukar ide dengan Muhammad Abduh. Pertemuan dan dialog dengan Muhammad Abduh semakin menumbuhkan semangat juang dalam dirinya untuk melepaskan umat Islam dari belenggu keterbelakangan dan kebodohannya. Di Lebanon, Rasyid Ridho mencoba menerapkan ide-ide pembaharuan yang diperolehnya. Namun upayanya mendapat tentangan dan tekanan politik dari Turki Utsmani yang tidak menerima ide-ide pembaharuan yang dilontarkannya. Akibat semakin besarnya tentangan itu, akhirnya tahun 1898 Masehi, Rasyid Ridho pindah ke Mesir mengikuti gurunya Muhammad Abduh yang telah lama tinggal di sana. Di kota inilah Rasyid Ridho langsung menemui Muhammad Abduh dan menyatakan keinginannya untuk menjadi murid dan pengikut setia Muhammad Abduh. Sejak saat itu, Rasyid Ridho merupakan sosok murid paling dekat dan setia kepada Muhammad Abduh. Rasyid Ridho pun banyak berinteraksi dengan Muhammad Abduh sebagai gurunya. Pergulatan ilmiah dengan Muhammad Abduh menjadikan waktu Rasyid Ridho semakin sibuk menambah pengetahuannya tentang pembaharuan Islam. Dalam suatu kesempatan, Rasyid Ridho menyampaikan keinginannya menerbitkan majalah Al-Manar, melanjutkan penerbitan majalah Al-Urwatul Wusqa yang dibredel atau dilarang terbit oleh penjajah Eropa. Tujuan Rasyid Ridho menerbitkan majalah Al-Manar untuk mengadakan pembaharuan melalui media cetak yang di dalamnya berisikan bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas tahayul dan faham bid'ah yang masuk ke dalam kalangan umat Islam, serta menghilangkan faham fatalisme, faham-faham salah yang dibawa oleh tarekat tasawuf, selain juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan membela umat Islam terhadap permainan politik penjajah negeri barat. Majalah Al-Manar terbit perdana tanggal 17 Maret 1898 Masehi. Majalah ini terbit secara berkala, memuat 8 halaman dalam satu edisinya. Majalah ini tidak hanya berisi artikel pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridho, tetapi juga banyak penulis lain yang terlibat menulis di majalah Al-Manar. Di majalah Al-Manar pun Rasyid Ridho menulis dan memuat karya-karya tulisan yang menentang pemerintahan absolut kerajaan Turki Utsmani. Selain itu juga memuat tulisan-tulisan yang menentang politik penjajah Inggris dan Prancis yang memecah belah dunia Arab di bawah kekuasaan mereka. Setelah menerbitkan majalah Al-Manar, Rasyid Ridho juga masih aktif menulis dan mengarang berbagai buku dan kitab. Beliau sempat mengajukan saran kepada gurunya Muhammad Abduh agar menafsirkan kitab suci Al-Quran dengan penafsiran modern yang relevan dengan perkembangan zaman.
Melalui kitab tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar, Mesir, Rosid Ridho selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan-catatan itu disusun secara sistematis dan diserahkan kepada sang guru untuk diperiksa kembali. Selesai diperiksa dan mendapat pengesahan, barulah tulisan itu diterbitkan dalam majalah Al-Manar. Kumpulan tulisan mengenai tafsir yang memuat majalah Al-Manar inilah yang kemudian dibukukan menjadi Tafsir Al-Manar. Tetapi sayang, pengajaran tafsir yang dilakukan Muhammad Abduh di Universitas Al-Azhar Mesir hanya sampai pada surat An-Nisa ayat 125 dan merupakan jilid ketiga dari seluruh tafsir Al-Manar. Hal ini karena Muhammad Abduh telah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal dunia di tahun 1905 Masehi, sebelum menyelesaikan penafsiran seluruh isi Al-Quran. Maka untuk melengkapi tafsir tersebut, Rosid Ridho melanjutkan kajian tafsir sang guru tersebut hingga selesai. Rosid Ridho meneruskan penulisan sesuai dengan jiwa dan ide yang dicetuskan oleh Muhammad Abduh. Inilah tafsir yang kemudian dibukukan sebagai Tafsir Al-Manar yang menjadi karya Muhammad Abduh bersama muridnya Rosid Ridho. Tafsir monumental tersebut hingga kini menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia, bahkan telah memberikan penerangan bagi kemajuan umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, hingga dunia Islam bangkit dan mendapatkan kemerdekaannya. Selain tafsir Al-Manar, masih banyak karya pemikiran yang dihasilkan Rosid Ridho semasa hidupnya. Di antaranya adalah sama seperti gurunya Muhammad Abduh, Rosid Ridho juga besar dan dibesarkan di lingkungan tarekat. Bahkan Rosid Ridho tercatat sebagai pengikut tarekat Naqsabandiyah. Namun dalam hidupnya, Rosid Ridho justru kritis terhadap keberadaan tarekat. Berdasarkan pengalamannya di dunia tarekat, ia menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran tarekat yang berlebihan dalam cara beribadat dan pengkultusan seorang guru membuat seseorang mempunyai sikap statis dan pasif. Karena itu, Rosid Ridho bersikap sama seperti gurunya Muhammad Abduh, kritis terhadap praktek-praktek tarekat seperti itu. Begitu juga dalam pemikiran modern, arah pembaharuan pemikiran Rosid Ridho juga tidak jauh berbeda dengan sang guru Muhammad Abduh. Inti pemikiran Rosid Ridho adalah menyatakan bahwa umat Islam mundur karena tidak mengamalkan ajaran yang sebenarnya. Rosid Ridho juga menyerukan perlunya dihidupkan mengenai faham jihad, persatuan umat Islam, dan ijtihad. Namun bila dibaca keseluruhannya, maka ide-ide pembaharuan penting yang dikumandangkan Rosid Ridho dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yakni bidang agama, pendidikan, dan politik. Kita mulai dari pemikiran Rosid Ridho di bidang agama. Bagaimana sejatinya ide pembaharuan Rosid Ridho di bidang agama? Rosid Ridho berpendapat bahwa umat Islam lemah karena tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, melainkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan lebih banyak bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Beliau menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemikiran pembaharuan Rosid Ridho dalam bidang keagamaan ini bisa dikatakan sama pemikiran dengan Muhammad Abduh. Umat Islam mengalami kemunduran karena tidak menganut ajaran-ajaran Islam sebenarnya. Hal ini dikarenakan banyak faham yang tidak sesuai masuk ke dalam tubuh Islam, seperti praktek khurafat, tahayul, bid'ah, jumud, dan taklid. Menurut Rosid Ridho,
Di antara bid'ah-bid'ah itu adalah berupa praktek ajaran kekuatan batin yang itu diyakini membuat pemiliknya dapat memperoleh segala apa yang dikehendakinya. Bid'ah lain yang ditentang keras Rasyid Ridho adalah ajaran syekh-syekh tarekat tentang tidak pentingnya hidup duniawi, tentang tawakal, dan tentang pujaan dan kepatuhan berlebih-lebihan pada syekh dan wali. Menurut Rasyid Ridho, umat harus dibawa kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, yaitu ajaran yang murni dan terhindar dari segala unsur bid'ah yang merongrong ajaran tauhid. Murni dari segala bid'ah. Islam murni itu sederhana sekali, sederhana dalam ibadat dan sederhana dalam muamalatnya. Yang meruwetkan ajaran Islam adalah justru sunnah-sunnah yang ditambahkan hingga mengaburkan antara wajib dan sunnah. Bagi Rasyid Ridho, ijtihad diperlukan hanya untuk persoalan hidup kemasyarakatan. Ayat dan hadis yang mengandung arti tegas tidak diperlukan ijtihad dengan menambahi amalan-amalan baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akal dapat dipergunakan terhadap ayat dan hadis yang tidak mengandung arti tegas dan terhadap persoalan-persoalan yang tidak disebut dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena itu, disinilah letak dinamika Islam menurut faham Rasyid Ridho. Kedua, di bidang pendidikan. Bagaimana ide pembaharuan Rasyid Ridho di bidang pendidikan? Di bidang pendidikan, Rasyid Ridho berpendapat bahwa umat Islam akan maju jika menguasai bidang ini. Karena itu, Rasyid Ridho sangat antusias memandang kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradaban barat yang modern. Oleh Rasyid Ridho, ilmu-ilmu pengetahuan umum dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan milik umat Islam. Oleh karenanya, dia banyak menghimbau dan mendorong umat Islam menggunakan kekayaannya untuk pembangunan lembaga-lembaga pendidikan. Di bidang ini, Rasyid Ridho pun berupaya memajukan ide pengembangan kurikulum dengan muatan ilmu-ilmu agama dan umum. Dan sebagai bentuk kepeduliannya, dia mendirikan sekolah di Kairo pada tahun 1912, diberi nama Madrasah Ad-Da'wah wal Irsyad. Ketiga, di bidang politik. Bagaimana ide pembaharuan Rasyid Ridho di bidang politik? Ide dan gagasan Rasyid Ridho di bidang politik sangat menarik disimak. Tetapi sayang, ada pihak tertentu khawatir menyampaikan hingga menghapus materi ini dari buku pelajaran kurikulum pendidikan saat ini karena dianggap sensitif. Ada apa dan mengapa gagasan politik Rasyid Ridho dianggap berbahaya hingga muncul kekhawatiran tersebut? Baiklah, tidak apa-apa akan saya sampaikan di sini. Dengan maksud hanya sebagai materi pelajaran semata, tidak ada misi apapun, apalagi muatan politik di dalamnya. Biar generasi muslim saat ini, juga generasi mendatang, tahu sebenarnya gagasan Rasyid Ridho itu seperti apa. Tidak perlu ada yang harus ditutup-tutupi. Hanya itu niatan saya menyampaikan dalam kesempatan kali ini, dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Dalam bidang politik, Rasyid Ridho sangat tertarik dengan ide atau gagasan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Sebab dia banyak melihat penyebab kemunduran Islam antara lain karena perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam itu sendiri. Untuk itu, dia menyeru umat Islam agar bersatu kembali di bawah satu keyakinan, satu sistem moral, satu sistem pendidikan, dan tunduk dalam satu sistem hukum dalam satu kekuasaan yang berbentuk negara. Namun negara yang diinginkan bukan negara konsep barat, melainkan negara dalam bentuk khilafah atau kekhalifahan seperti bentuk pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Dia menganjurkan untuk membentuk organisasi Al-Jami'ah Al-Islamiyah atau Persatuan Umat Islam di bawah naungan khalifah. Khalifah ideal menurut Rasyid Ridho adalah sosok yang dapat memenuhi beberapa persyaratan, antara lain dari segi keadilan, kemampuan,
sifat mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Rasyid Ridho menyebut dalam bukunya Al-Khilafah bahwa fungsi khalifah adalah menyebarkan kebenaran, menegakkan keadilan, memelihara agama, dan bermusyawarah mengenai masalah yang tidak dijelaskan dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan khalifah bertanggung jawab atas segala tindakannya di bawah pengawasan sebuah dewan pengawas yang anggotanya terdiri atas para ulama dan pemuka masyarakat. Tugas Dewan Pengawas selain mengawasi roda pemerintahan juga mencegah terjadinya penyelewengan oleh khalifah, dan lembaga ini berhak menindak khalifah yang berbuat zalim dan sewenang-wenang. Khalifah harus ditaati sepanjang pemerintahnya dijalankan sesuai ajaran agama. Khalifah merupakan kepala atau pemimpin umat Islam sedunia, meskipun tidak memerintah secara langsung setiap negara anggota. Dan menurut Rasyid Ridho, seorang khalifah hendaknya juga seorang mujtahid besar yang dihormati. Di bawah khalifah seperti inilah kesatuan dan kemajuan umat Islam dapat terwujud. Itulah gagasan pemikiran Rasyid Ridho di bidang politik, dan menurut saya sangat wajar, apalagi kondisi kala itu dunia Islam tengah dijajah dunia Barat secara keseluruhan, sehingga umat Islam perlu bangkit dan bersatu di bawah satu kepemimpinan, atau yang sekarang diterjemahkan sebagian kelompok sebagai satu imam. Dan gagasan tersebut bisa juga dianggap tidak cocok lagi diterapkan di tanah air Indonesia, karena Indonesia sendiri sudah merdeka dan kondisinya saat ini juga sudah sangat berbeda. Apa yang harus ditakutkan atas pemikiran Rasyid Ridho seperti itu? Bagi kami, itu tidak ubahnya merupakan bagian ijtihad politik sebagai seorang muslim dalam mencari solusi di tengah keprihatinan kala itu melihat penjajahan yang merajalela terhadap dunia Islam. Dan kiprah Rasyid Ridho di dunia politik secara nyata juga dapat dilihat dalam aktivitasnya. Beliau pernah menjadi Presiden Kongres Suriah pada tahun 1920 Masehi, menjadi delegasi Palestina Suriah di Jenewa tahun 1921 Masehi. Beliau juga pernah menjadi anggota Komite Politik di Kairo tahun 1925 dan menghadiri konferensi Islam di Mekah tahun 1926 Masehi dan di Yerusalem tahun 1931 Masehi. Pengaruh pemikiran Rasyid Ridho dan juga para pemikir lainnya berkembang ke berbagai penjuru dunia Islam termasuk Indonesia. Ide-ide pembaharu yang dikumandangkan banyak mengilhami semangat pembaruan di berbagai wilayah dunia Islam. Banyak kalangan ulama yang tertarik membaca majalah Al-Manar dan mengembangkan ide yang diusungnya. Di masa tuanya, Rasyid Ridho tidak mau tinggal diam dan senantiasa aktif meskipun kesehatannya telah terganggu. Nama besarnya terus dikenang hingga beliau wafat. Rasyid Ridho meninggal di Mesir tanggal 22 Agustus 1935 Masehi. Sekembalinya dari mengantarkan Pangeran Suud ke kapal di Suez, beliau kemudian dimakamkan di Kairo, Mesir, bersebelahan dengan makam gurunya Muhammad Abduh. Bagaimana dengan tokoh pembaru Islam lainnya? Muhammad Iqbal? Kita akan bahas pada video tersendiri. Sosok Muhammad Iqbal juga menarik disimak, apalagi Iqbal tercatat sebagai tokoh pembaru Muslim yang pertama kali menelurkan gagasan pendirian negara Islam, hingga akhirnya terbentuk dan berdiri negara Islam Pakistan. Tetapi kenapa setelah berdiri, wilayah Pakistan masih terus dilanda konflik hingga pecah menjadi dua negara, yakni Pakistan dan Bangladesh? Bahkan hingga kini konflik di Pakistan masih terus terjadi. Simak video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.